أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Para pemirsa Tamyiz TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Ini kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang patut kita syukuri. Apalagi di tengah musibah yang melanda negeri kita dari wabah virus corona. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa menyelamatkan kita, senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, dari segala wabah apa yang beredar di negeri kita yang tercinta ini. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat dari musibah yang melanda negeri ini. Dan hendaknya kita selalu berdoa dan pasrah serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi apa yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa Tamyiz TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membacakan satu risalah yang ditulis oleh Al-Ma'aliyu Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau ini adalah salah satu anggota Hay'atu Kibaril Ulama.
Hay'atu Kibaril Ulama, Majlis Kibar Ulama, dan mudarris, guru di Al-Haramain Asy-Syarifain. Beliau menulis sebuah risalah tentang 6 prinsip, 6 usul di dalam menghadapi kesulitan. 6 usul di dalam menghadapi kesulitan. Risalah tersebut berjudul Usulun Sittatun lil Iftiqari ila Allah fi Syiddah. Usulun Sittatun lil Iftiqari ila Allah fi Syiddah. Usul yang 6. Ya. Di dalam atau untuk membutuhkan kepada Allah, yakni dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal ketika kita mengalami kesulitan. Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala berkata di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Segala puji bagi Allah yang melakukan segala sesuatu, untuk berbuat segala sesuatu, wa yahkumu ma yurid, dan menghukumi apa yang Ia kehendaki. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadat tauhid. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang patut disembah dengan benar melainkan Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya, syahadatut tauhid, dan ini adalah merupakan syahadat at-tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan tammatan baqiyatan ila yaumil mazid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat atasnya, yakni atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya serta para sahabatnya, dengan satu salawat yang sempurna yang terus tersisa sampai pada hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Syekh memulai risalahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat. Dan memang ini adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadis, dan insyaallah hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan syahadat. Bila kita ingin mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu khutbatin la yubda'u bi syahadatin aw bi tasyahhudin fahiya kal yadil jazma." Setiap khutbah yang tidak diawali dengan syahadat, yakni dengan ucapan tasyahud, dengan ucapan 2 kalimat syahadat, maka khutbah tersebut kal yadil jazma, seperti tangan yang terputus. Maknanya adalah yakni naqisul barakah. Naqisul barakah, terputus berkahnya ketika kita memulai khutbah, memulai pembicaraan, memulai pelajaran tidak diawali dengan tasyahud. Oleh karena itu minas sunnah, termasuk dari sunnah, baik ketika ingin berkhutbah atau ketika ingin menulis risalah, menulis buku, hendaknya dimulai dengan muqaddimah yang di dalamnya ada kalimat tasyahud. Yang di dalamnya ada kalimat tasyahud, yaitu kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hada minasyunnah. Dan ini yang dilakukan oleh penulis, yakni Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, amma ba'du, adapun setelah itu, ayyuhal mu'minun, inna faqral 'abdi ila Allah subhanahu wa ta'ala daruratun lazimatun lahu.
Wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan terhadap orang-orang yang beriman. Seruan terhadap kaum muslimin. Sesungguhnya kefakiran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sangat darurat, daruratun lazimah, sangat darurat dan sebuah keharusan. Ya, sangat darurat dan sebuah keharusan baginya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai manusia, kalian adalah fuqara kepada Allah. Kalian adalah orang-orang fakir. Kalian adalah orang-orang yang membutuhkan kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ini terdapat dalam surat Fatir ayat 15. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa memang seorang hamba itu fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan Allah. Tidak membutuhkan Allah. Hatta orang-orang kafir, hatta orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal, mereka membutuhkan Allah. Ketika mereka merasakan kesusahan, ketika mereka merasakan penderitaan, sejatinya secara fitrah hati mereka menuju kepada Allah Azza wa Jal, mengangkat kepalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan dengan tegas, ya ayuhan nas, dan ini lafaznya ya ayuhan nas, wahai manusia, untuk menunjukkan semua manusia, kafiran kana au musliman, baik orang kafir maupun orang muslim, antumul fuqara, kalian itu fuqara, kalian itu fuqara, kalian itu fakir. Fakir ila man? Ila Allah Azza wa Jal, Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kita dan Tuhan kalian. Kita fakir dan Allah menegaskan demikian. Antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Allah tidak membutuhkan kalian, tidak membutuhkan harta kalian, tidak membutuhkan kekayaan kalian, tidak membutuhkan kalian memberikan kepada Allah, tidak. Karena Allah itu ghani, al-hamid. Dan Allah pun tidak membutuhkan pujian-pujian dari kalian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kalian puji, Allah sudah terpuji. Wallahu ghaniyun hamid. Wallahul ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Naam, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini dalil yang sangat tegas sekali bahwa seorang hamba itu sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh mengatakan lagi, wa tata'akkada هذه الضرورة في حالة الشدة والحاجة عند عامة الناس. Dan lebih menguatkan lagi keadaan darurat ini pada keadaan sangat susah, fi halati syiddah. Jadi lebih dikuatkan lagi kepentingan kita di dalam membutuhkan kepada Allah Azza wa Jal sangat terlihat sekali, sangat terbukti sekali saat kita mengalami kesulitan, wahaja, dan mengalami kebutuhan. Inda amatin nas, di sisi kebanyakan manusia. Fa innan nasa idza musu bid-dharra'a wa shiddatin ittarru ila rabbihim subhanahu wa ta'ala ittiraran 'aziman. Karena sesungguhnya manusia ketika mereka tersentuh bid-dharra, dengan kesulitan, wasyiddah, dengan kesusahan, ittarru ila rabbihim, mereka sangat membutuhkan kepada Rabb mereka subhanahu wa ta'ala, ittiraran 'aziman, dengan satu kebutuhan yang besar, siapapun dia. Jadi tidak ada manusia yang berani dan bisa berbuat sombong di hadapan Allah Azza wa Jal. Karena semuanya membutuhkan Allah. Karena semuanya membutuhkan Allah Azza wa Jal. Dengan ittiraran 'aziman, dengan kebutuhan yang besar. Dengan kebutuhan yang besar. Hatta manusia yang paling kaya sekalipun, yang menguasai dunia ini, mereka tetap membutuhkan Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin dan tidak bisa mereka sombong seperti Firaun.
jangan kita mengikuti Fir'aun. Cukup saja Fir'aun yang sombong terhadap Allah, kita jangan. Ya. Kemudian Syekh mengatakan lagi, wa yatajalla hadzal ittiraru fi syari'ati fi sittati usulin 'azimatin. Dan yatajalla, ya, menjelaskan atau sangat jelas terbukti kebutuhan ini atau membuktikan kebutuhan ini pada syariat fi sittatil usul, di dalam 6 usul yang sangat besar. Yani ketika kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka dibuktikan oleh kita, pembuktian kita kepada Allah Azza wa Jal itu berada di atas 6 usul yang besar, 6 landasan yang besar ketika kita membutuhkan kepada Allah Azza wa Jal. Utamanya di belakangan ini, yakni ketika negeri kita tertimpa musibah. Siapapun manusia membutuhkan Allah. Bahkan semua manusia, muslim maupun kafir, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk diangkat musibah ini, untuk diangkat bala bencana ini, untuk diangkat wabah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membutuhkan Allah, mereka berdoa kepada Allah. Hanya saja yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang muslim yang mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sementara manusia yang tidak mentauhidkan Allah atau mereka berdoa kepada selain Allah, maka mereka tidak diterima doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diterima doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, landasan yang paling besar di dalam berdoa kepada Allah adalah tauhidullah. Oleh karena itu, tidak dibenarkan kita berdoa kepada ingin menyelamatkan diri kita dari segala mara bahaya, ingin menyelamatkan diri kita dari segala musibah dan bencana, tapi mereka memintanya kepada selain Allah, utamanya kepada dukun. Karena ada di negeri kita ini, mereka meminta kepada dukun. Di sebuah daerah, pemimpin mereka, bupati mereka, minta kepada dukun untuk dihindarkan dari bencana virus corona ini. La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah di atas musibah. Seorang muslim yang bertauhid kepada Allah, dia tidak melakukan itu. Dia tidak meminta kepada dukun. Dia tidak berdoa kepada selain Allah. Dia tidak meminta kepada makhluk-makhluk. Tidak minta kepada pohon. Tidak minta kepada kuburan. Tidak meminta kepada makhluk-makhluk selain Allah apapun. Atau mungkin datang ke tempat-tempat keramat, ke kuburan-kuburan keramat hanya karena ingin berlindung atau hanya ingin dicabut dari musibah yang menimpa pada dirinya, utamanya wabah virus corona ini. Jadi jangan salah langkah dan jangan salah arah ketika kita meminta untuk diangkat virus corona ini kepada Allah Azza wa Jal, oleh Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal, tapi kita mintanya kepada selain Allah atau melalui perantara-perantara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya kepada dukun atau tukang sihir atau paranormal. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Syekh berkata, al-aslul awal, landasan yang pertama ketika kita membutuhkan Allah Azza wa Jalla di dalam kesulitan. Al-aslul awal, al-imani biqadarillahi subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala musibah, bencana atau apapun yang terjadi di dunia ini adalah sudah merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita imani itu. Kita imani. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu, lalu ia menetapkan ukurannya dengan takdirnya. Allah telah menetapkan ketentuannya dengan takdirnya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan takdir. Kami telah menciptakannya dengan takdir. Segala sesuatu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz
umum. Bentuknya nakirah. Inna kulla syai'in. Ini bentuknya nakirah. Wan nakiratu tufidul umum. Sesungguhnya segala sesuatu masuk di dalamnya apa yang terjadi dari segala musibah dan bencana, dari penyakit atau wabah, bahkan mungkin juga dari segala kebaikan. Khalaqnahu biqadar. Kami telah menciptakannya dengan takdir. Artinya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah menetapkannya? Fi lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz. Kita imani itu. Semuanya datang dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanbaghi lil 'abdi ay yu'mina biqadarillahi Subhanahu wa ta'ala wa ay yatalaqahu bis sabr. Maka sepantasnya, selayaknya untuk seorang hamba untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghadapinya dengan sabar. Ini buah ketika kita beriman kepada takdir, yaitu kita hadapi segala takdir yang buruk yang dirasakan oleh manusia dengan sabar. Karena dalam sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah terjadi dari musibah kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Wa man yu'min billah, yakni wa man yu'min biqadarillah, wa man yu'min bil iman, yakni biqadarillah, barang siapa beriman dengan takdir Allah yang telah Allah tetapkan dengan izin Allah, yahdi qalbah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya. Dan di antara hidayah, yakni dimudahkan dia untuk menghadapinya dengan kesabaran. Dimudahkan dia untuk menghadapinya dengan kesabaran. Fahadha ats-tsamarah. Ini adalah buah. Buah ketika kita beriman terhadap takdir dan segala sesuatu apa yang terjadi dan kita menghadapinya sehingga kita bisa menghadapinya dengan sabar. Karena demikian ya ikhwah. Ketika kita tertimpa musibah dan kita menghadapinya dengan sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah. Allah akan berikan petunjuk. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan musibah dan kita tidak menghadapinya dengan kesabaran, justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan dengan musibah di atas musibah. Ya, akan bertambah kesulitan. Dan hanya orang-orang yang beriman yang bisa menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang buruk ini dengan kesabaran. Oleh karena itu, saat kita menghadapi musibah ini, tersebarnya virus corona, hendaknya kita bersabar. Kemudian Syekh membawakan dalil dari hadis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu as-sarra'u syakara فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Begitu menakjubkan untuk urusan seorang mukmin, untuk urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya urusannya semuanya baik. Urusannya semua baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ini dia. Dan tidak ada yang demikian itu ada pada seseorang kecuali hanya seorang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman yang bisa merasakan kesabaran dengan sebenar-benarnya kesabaran di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan kebaikan ketika ia merasakan keburukan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman. Nabi sendiri yang memberikan tazkiyah yang demikian. Walaisa dzaka, tidak ada yang demikian itu li ahadin, untuk satu orang pun, illa lil mu'min, kecuali hanya orang yang beriman. Kecuali hanya orang yang beriman yang merasakannya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Jika ia tertimpa kepadanya kelapangan, keluasan, kebahagiaan, syakara, orang mukmin itu dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka adalah itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Fakana khairan lah. Dan apabila menimpa kepadanya dharra, kesusahan, kesulitan, termasuk yang sedang kita hadapi ini, ya, musibah, fasabara, kemudian dia bersabar, sabar dalam menghadapinya, fakana khairan lah, maka ini adalah baik baginya. Maka ini adalah baik baginya. Kemudian Syekh mengatakan lagi, fayanbaghi lil 'abdi ay ya'mura qalbahu bil iman bi qadarillah subhanahu wa ta'ala, wa anna al amra amruhu wal hukma hukmuhu, ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka selayaknya, sepantasnya lah bagi seorang hamba ay ya'mura qalbahu, untuk bisa mengendalikan hatinya, bil iman, dengan keimanan, biqadarillah, yakni dengan keimanan terhadap takdir Allah Azza wa Jal, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni ketika kita tertimpa musibah, atau mungkin kita di antara salah satu yang terkena musibah itu dari virus ini, maka hendaklah ia kendalikan hatinya dengan iman terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Ya, wa annal amra amruhu, dan bahwasannya urusannya menimpa pada dirinya adalah amruhu, urusan Allah Azza wa Jal. Wal hukma hukmuhu, dan bahwasannya hukum itu adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hikmah itu adalah hikmah datangnya dari Allah Azza wa Jal. Wa ma syaa Allahu kana, apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Ini orang yang sabar, dia mengerti tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ya ikhwah, tidak juga ketika beriman terhadap takdir Allah kita melampaui batas, kita berlebihan sehingga bermain-main dengan musibah. Dan ini yang terjadi. Sebagian mereka ada yang menganggap remeh, dan kalau bahasa kita, petantang, petenteng, sok jago. Dia masuk ke dalam musibah dengan mengatakan, enggak usah takut terhadap virus ini. Ya, kalau Allah takdirkan mati, maka kita mati. Kalau Allah takdirkan tidak mati, maka kita tidak mati. Ini meremehkan takdir. Dan bukan seperti ini kita beriman terhadap takdir. Bukan. Sama sekali bukan. Kalla thumma kalla. Sama sekali kita tidak beriman terhadap takdir seperti itu. Meremehkan musibah, meremehkan bencana, meremehkan keburukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ketahuilah bahwa keburukan, musibah, atau bencana, atau apapun yang dirasakan oleh manusia dari keburukan, itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah inginkan ketika kita beriman terhadap takdir Allah adalah sabar. Kemudian yang kedua, bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jal. Bukan malah petantang-petenteng dan sok jago, sok berani terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka terlalu melampaui batas dalam memahami takdir. Kalau Allah tadi takdirkan mati, kalau Allah tidak takdirkan mati, maka tidak mati. Kalau Allah takdirkan tidak mati, maka tidak mati. Ya subhanallah, ini bermain-main terhadap takdir. Ini tidak benar. Ya, tidak dibenarkan kita bermain-main terhadap takdir. Naam, kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita bisa mengendalikan hati kita. Jangan takabur, jangan sombong, jangan melampaui batas di dalam beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kendalikan hati.
kemudian ikuti jalan-jalan untuk melepas dari segala musibah. Yani ikhtiar untuk melepas dari segala musibah, untuk terhindar dari segala musibah, untuk terlepas dari segala keburukan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada kita. Ya, jadi tidak melampaui batas di dalam memahami atau mengimani terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Jangan ikuti sebagian manusia yang mereka terlalu melampaui batas di dalam memahami takdir terhadap di dalam menghadapi musibah yang sedang terjadi sekarang ini. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua, wal aslu tsani, dan usul yang kedua, landasan yang kedua ketika kita menghadapi kesulitan, dan kita membutuhkan Allah Azza wa Jal, Syekh berkata, kamalut tawakkuli 'ala Allah Azza wa Jal wa tafwidul amri ilaihi. Sempurnakan tawakal atas Allah Azza wa Jal dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Ini usul yang kedua. Jadi usul yang pertama tadi apa? Usul yang pertama adalah al-imanu bil qadar. Usul yang kedua, sempurnakan tawakal. Ya, tawakal dan sempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan oleh Syekh di sini, qala Allah taala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup. Maka dia cukup. Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai fahuwa kifayatun, kata Syekh. Artinya maka cukup. Dicukupkan apanya? Pertama, dicukupkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tertimpa musibah, atau kalaupun seandainya dia terkena, maka dia dicukupkan hatinya untuk menerima dengan kuat. Ya. Kemudian yang kedua, dicukupkan keluarganya, dicukupkan dari segala sesuatunya, dicukupkan di perlindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa hasbuh. Enggak, dan juga tidak membutuhkan kepada yang lain. Kalau kita bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah cukup. Allah tidak memberikan kepadanya, membutuhkan kepada yang lain. Ya, kita tidak membutuhkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan kepada wali-wali yang sudah mati, tidak membutuhkan tempat-tempat keramat, tidak membutuhkan dukun, tidak membutuhkan tukang sihir, tidak membutuhkan paranormal, tidak membutuhkan sesembahan selain Allah Azza wa Jal, atau perbuatan-perbuatan yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. La, kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Selanjutnya itu, innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala urusannya. Akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita yang kita mungkin tertunda dengannya ketika kita bertawakal kepada Allah. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu itu takdirnya. Ya, jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdir ada hubungan yang sangat kuat sekali. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepada takdirnya, Allah kemudian kita sabar di dalam menghadapinya. Yang kedua, akan membuahkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal bukan pasrah. Tawakal bukan pasrah. Tapi kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tetap berikhtiar. Ingat, kita diberikan kewajiban hanya untuk ikhtiar, bukan menentukan hasil, bukan memikirkan hasil, tidak. Hasil serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya diperintahkan hanya untuk berikhtiar. Allah telah menjanjikan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sudah, kita cukupkan saja kepada Allah, serahkan kepada Allah hasilnya. Kita hanya diperintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala ta'ala, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan pernah menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah tulis untuk kita. Ya, apa yang telah Allah tulis untuk kita. Wa huwa maulana, dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, bertawakal hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini yang perlu digarisbawahi, ikhwah fillah, azanillahu wa iyyakum, ini terdapat dalam surat At-Taubah. Ya, At-Taubah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Ini guys bawahi. Tidak akan menimpa kepada kita sesuatu pun, hatta termasuk penyakit tadi, termasuk virus, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tulis untuk kita. Ya, apa yang telah Allah tulis untuk kita. Dan ini masuk ke dalam urusan yang lain, dari musibah-musibah yang lain, atau mungkin dari segala usaha kita yang lain. Sudah pernah saya sampaikan pada majlis-majlis yang saya bina di dalamnya, ya, bahwa apapun usaha kita, sekeras apapun usaha kita, Allah telah menuliskan apa yang telah ditetapkan untuk kita. Ketika kita berusaha keras, tapi Allah menetapkan kita mendapatkannya sedikit, maka sedikit yang akan kita dapat. Sebaliknya, sedikit yang kita usahakan, ringan yang kita usahakan, tapi Allah telah menetapkan kita banyak, maka kita akan mendapatkan banyak yang kita dapatkan. Naam, ikhtiar yang kita lakukan untuk menghindar dari segala virus yang telah merebak pada waktu belakangan ini, ya, musibah virus corona di negeri kita ini, ya, kita berusaha untuk menghindar. Kita berusaha untuk melakukan ikhtiar apa yang telah diajarkan dan dibimbing oleh umara kita. Kita menggunakan hand sanitizer, atau kita menggunakan masker, atau kita menggunakan pelindung-pelindung yang lainnya, pencegah-pencegah yang lainnya. Masjid pun kita kosongkan, atau mungkin rumah kita bersihkan dan lain sebagainya untuk terhindar dari virus. Ini usaha, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita untuk mendapatkannya, maka kita mendapatkannya. Sebaiknya terkadang kita tidak melakukan usaha kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, semampu kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kita tidak akan mendapatkannya, maka kita tidak akan mendapatkannya. Artinya kita tidak terkena, maka kita tidak akan terkena. Illa ma kataballahu lana. Illa ma kataballahu lana. Kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini yang menjadikan bantahan bagi sebagian kaum muslimin yang sombong, yang mereka takabur, yang terlalu berlebihan di dalam beriman terhadap takdir tadi. Kalau Allah tidak menakdirkan kita mati, maka kita tidak mati. Kalau Allah menakdirkan mati, maka kita mati. Udah, gak usah takut. Ini tidak benar statement yang seperti ini. Ini tidak benar pendapat yang seperti ini. Lakukan saja sebagaimana kita lakukan. Gak usah kita takut. Lah. Lakukan ikhtiar untuk menghindar, bukan untuk menantang. Naam, Allah telah menetapkan takdir, tapi ini bukan berarti kita menantang dari segala mara bahaya yang telah Allah turunkan kepada kita, bukan. Tapi kita berikhtiar untuk menghindar dari segala mudarat, ya, dari segala bencana. Memang Allah telah menetapkan untuk kita, tapi kita tidak boleh menentangnya. Ya, kita tidak boleh menentangnya. Jadi kita hanya disyariatkan untuk ikhtiar, untuk menghindari, bukan untuk menantang. Nah, kemudian Syekh melanjutkan lagi, fayanbaghi lil 'abdi ay yatawakkala 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa ay yufawwida umurahu ilayhi wa ay yatajara ma'al khiyalatil fasidah fala yakuna insanan dha'ifan ta'khudhu bihi al khiyalati kull ma'khadhin. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Maka sepantasnya bagi seorang hamba untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala
dan untuk mengembalikan segala urusan kepadanya. Wa alla yatajara ma'al khayalatil fasidah, dan jangan yatajara itu menantang, ya, jangan menantang dengan hayalan yang rusak, dengan perkataan yang rusak, dengan sikap yang rusak, sebagaimana yang terjadi di sebagian saudara-saudara kita yang menantang adanya virus ini, ya, ma'al khayalatil fasidah fala yakuna insanan dha'ifa, maka tidak akan terjadi manusia itu dhaif, ta'khudhu bihil khayalati kulla ba'khadhin, ya, yang dia mengambil segala hayalan, ya, fala yakun, maka manusia akan menjadi lemah kalau dia mengambil khiyalan, yakni bualan-bualan yang rusak, tantangan yang rusak tersebut. Akan tetapi jika kita kuat, ya, kita kuat di dalam menghadapi dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, dengan mengikuti ikhtiar yang telah yang telah diajarkan atau yang telah dibimbing oleh umarah kita atau siapapun yang telah membimbing kita dari para dokter dan yang semisalnya, maka faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah. Seorang mukmin yang kuat itu lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Dari mukmin yang lemah. Ikhwani fillah, azinallahu wa iyyakum. Hukum asal manusia itu dhaif. Ya, hukum asal manusia itu dhaif, lemah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insana dha'ifa, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia itu dalam keadaan dhaif, lemah. Jadi hukum asal manusia itu lemah. Tapi ketika kita berusaha mengambil sebab agar kita menjadi kuat, maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, Nabi bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat, ini perlu tafsir, perlu penjelasan bagaimana seorang mukmin yang kuat itu. Yang pertama, keimanannya yang kuat. Mengambil sebab untuk menjadikan hatinya menjadi kuat dengan keimanan yang kuat. Ya, al-mu'minul qawi. Kemudian setelah keimanan yang kuat, hati yang kuat, badannya kuat. Memiliki imun, memiliki antibodi yang kuat. Apalagi tertimpa musibah dan penyakit, dia memiliki kekuatan. Ya, ahabbu ilallah, ini lebih dicintai. Jadi hatinya kuat, badannya kuat. Hatinya kuat dengan keimanan kepada Allah, badannya kuat dengan imun. Ya, kuat dengan imun. Ya, ini antibodi yang ada pada dirinya. Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah minal mu'minil dhaif, dari seorang mukmin yang dhaif. Dhaif apanya? Dhaif hatinya dan dhaif badannya. Akan tetapi ya ikhwah, Nabi bersabda, wa fi kullin khairun, pada setiap keduanya ini ada kebaikan. Artinya apa ada kebaikan? Seorang mukmin yang kuat, dia akan bisa melindungi seorang mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang lemah akan bisa mengingatkan seorang mukmin yang kuat. Wa kulli khairin, masing-masing mereka ada kebaikan, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ini yang dimaksud. Wa fi kullin khairun, pada setiap mereka ada kebaikan. Ini usul yang kedua, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketawakalan kepada Allah adalah tidak menafikan ikhtiar, usaha untuk menjadi seorang mukmin yang kuat agar bisa menghadapi segala kesulitan atau segala musibah dan bencana yang sedang mendera pada dirinya. Kemudian landasan yang ketiga ketika kita menghadapi kesulitan, apa yang terjadi, utamanya terjadi pada belakangan ini, al-aslu tsalits ar-ruju'u ila Allah, yakni at-taubatu ilaih. Ar-ruju'u ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Taubat kepada Allah ketika terjadi musibah ini. Kita tahu bahwa tidaklah terjadi musibah pada setiap mukmin dan mukminah
atau mungkin terjadi musibah pada sebuah negeri, sebuah daerah, atau tidaklah terjadi musibah dan bencana di atas permukaan bumi ini, melainkan disebabkan karena dosa-dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu di antara menghadapi musibah usulnya adalah at-taubah. Bertaubat pada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat dari segala maksiat, dosa dan maksiat, berhenti dari segala dosa dan maksiat, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini usul yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan semoga usul yang ketiga ini diambil dari ayat ini. Qala ta'ala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas. Bi di sini bisababiyah, ya. Bi di sini bisababiyah, karena di sana ada bilil istana bisababiyah. Ya, bima kasabat aydin nas, dengan sebab usaha atau sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena usaha atau pekerjaan atau amalan dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Ya, liyudhiqa ba'd alladhi 'amilu. Ini hikmah. Ini tujuan untuk agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Artinya apa? Mereka ulah mereka sendiri, maka mereka yang merasakan sendiri. Mereka telah berulah, maka mereka akan merasakan hasilnya. Ya, mereka sendiri yang merasakan hasilnya. Liyudhiqa ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini juga hikmah yang kedua, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Faqih Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di antara istinbat yang beliau ambil dari ayat ini adalah bahwa untuk menunjukkan bahwa segala musibah, segala bencana, segala keburukan yang terjadi pada manusia itu terkadang tidak bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala keburukannya. Nggak bisa kita mengatakan, oh Allah telah menurunkan keburukan, kalau begitu nisbah ini datang kepada apa, keburukan ini datangnya dari Allah. La. Keburukan hanya dirasakan oleh manusia. Musibah ini yang dirasakan oleh manusia apa? Buruk. Tapi bagi Allah itu baik. Apa baiknya? Agar manusia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usul yang ketiga, ketika kita tertimpa musibah, tertimpa bencana, terkena mara bahaya, terkena penyakit, di sana ada hikmah. Dan ini usulnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita kembali, ya ikhwah. Allah menginginkan kita kembali kepada Allah. Allah menginginkan kita taubat kepada Allah. Tidak ada yang lain. Hanya ini tujuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini tujuan Allah Subhanahu wa taala, menurunkan musibah, menurunkan bencana, menurunkan segala mara bahaya yang dirasakan oleh manusia itu buruk. Allah hanya menginginkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ya ikhwah. Kembali. Karena ini usul di dalam kita menghadapi segala musibah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita melihat secara kasat mata, sadar atau tidak sadar, yang dilakukan oleh manusia ketika mereka tertimpa musibah, hati mereka tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini musibah. Ya Allah, ampuni hambamu. Semua manusia yang fajir, yang taat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah, ahli bid'ah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa musibah pada dirinya. Hanya orang-orang yang tidak diberikan hati dan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tertimpa musibah padanya, mereka malah menantang. Ya, mereka malah menantang. Mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini
tidak dibenarkan. Jadi usul yang ketiga di dalam menghadapi kesulitan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh di sini, ai annahu dhahara al-fasad fil ahwalil khalqil barri wal bahr fi ma'akilihim wa ashrabatihim wa sihhatihim wa quwwatihim wa kulli amrihim. Artinya bahwasannya muncul kerusakan pada keadaan-keadaan makhluk di daratan dan di lautan, pada segala keadaan makhluk di daratan dan di lautan, fi ma'akilihim, pada makanan mereka, pada minuman mereka, pada kesehatan mereka, pada kekuatan mereka, dan segala urusan mereka. Dhaharal fasad, muncul kerusakan. Kerusakan itu muncul disebabkan karena apa? Bima kasabat aydin nas, ulah mereka sendiri. Ulah mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Allah munculkan kerusakan itu. Tapi Allah tidak menginginkan dari kerusakan tersebut, melainkan apa? Agar mereka kembali ingat lagi kepada Allah, ingat akan nikmat Allah, ingat akan segala urusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Utamanya yang paling diinginkan oleh Allah adalah bertaubat dari segala dosa dan maksiat, karena keburukan yang datang ini, atau mungkin virus yang menyebar pada belakangan ini, disebabkan karena dosa-dosa manusia kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dosa-dosa manusia kepada Allah Azza wa Jal. Wa man sya'u dzalika ma kasabat aydin nas, kata Syekh. Dan munculnya yang demikian itu, yakni munculnya kerusakan pada makanan mereka, pada minuman mereka, pada kesehatan mereka, pada kekuatan mereka, munculnya adalah ma kasabat aydin nas, apa yang dilakukan oleh manusia. Sebabnya adalah apa yang dilakukan oleh manusia, disebabkan karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Fayudhiqahumullahu subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka ba'dal uqubah, sebagian dari siksaan, sebagian dari hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi ma rawahu Ibnu Munzir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir, ini terdapat dalam kitab Durrul Manthur fi Tafsiril Ma'thur, la'allahum yatubun, agar mereka bertaubat. Kata Abdullah bin Abbas, semua itu kerusakan yang ada di daratan dan di lautan adalah sebab karena tangan-tangan manusia, dan mereka sendiri yang merasakannya, agar mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas, agar mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan fi riwayatin anhu indahu, dan juga berkata dalam riwayat yang lain, yakni diriwayatkan oleh Imam Ibnul Munzir tadi, la'allahum yarji'un ay 'anil ma'asi, agar mereka kembali dari apa? Kembali dari maksiat. Kembali dari maksiat, yakni bertaubat dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini. Jadi intinya bisa dikatakan bahwa musibah yang terjadi bisa jadi di antara sebab yang terbesar adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maksiat yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jal, kemudian beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau muncul dari lisan-lisan manusia yang menantang agama Allah, yang ingin merubah agama Allah, yang berkata buruk tentang agama Allah, atau mungkin perbuatan-perbuatan mereka di dalam menindas wali-wali Allah, menindas kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin atau membantai kaum muslimin, atau mungkin dosa-dosa pribadi kaum muslimin itu sendiri yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah munculkan ini la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani la'allahum yarji'una 'anil ma'asi, agar mereka kembali dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh berkata, fayanbaghi ay yajtahid al-mar'u fi ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya seseorang itu berusaha
bermujahadah, berusaha di dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wat taubati ilaihi, dan bertaubat kepadanya, wa ya'lama anna Allah Subhanahu wa taala fasaha lahu fi ajalih, dan hendaknya ia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membentangkan baginya pada ajalnya. Wa akhraja lahu min madhahiri quwwatih, dan Allah mengeluarkan baginya dari fenomena-fenomena kekuatannya. Liyatadzakkara al-'abdu wa yarji'a ila Allah Subhanahu wa taala, agar seorang hamba ingat. Ya, ingat kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yarji'a ila Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Sungguh kami telah mengutus pada umat-umat sebelummu, wahai Muhammad. Fa akhadnahum, kami hukum mereka, kami siksa mereka, bil ba'sa'i wad dharra', dengan kesusahan-kesusahan dan kemudaratan-kemudaratan atau bahaya-bahaya, la'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarru', agar mereka tunduk, agar mereka merendahkan hati mereka merendahkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka lemah, mereka hina, mereka tidak bisa menolak mudarat, mereka tidak bisa menolak segala kesusahan. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kalau seandainya ketika datang kepada mereka ba'suna, ujian kami, hukuman kami, tadarra'u, seandainya mereka itu tadarra'u, tunduk kembali kepada Allah, walakin qasat qulubuhum, akan tetapi yang terjadi adalah qasat qulubuhum, kaku hati mereka itu, mati hati mereka itu. Jadi musibah ini tidak dijadikan sebagai teguran oleh mereka. Dan celakanya lagi, di antara sebagian mereka, orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama Allah, mereka katakan, oh ini hanya fenomena alam biasa, ya nanti juga akan hilang. Kita berusaha lah, ya kita berusaha. Nggak ada kaitannya dengan hukum Allah, hukuman Allah, tidak ada kaitannya dengan azab Allah. Ya subhanallah. Ya ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini kesombongan yang dilakukan oleh manusia. Kesombongan yang datang dari manusia. Ya, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Kalau seandainya saja mereka datang kepada mereka ba'suna, ujian kami, ya hukuman kami, tadarra'u, mereka itu kembali, yakni tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Allah akan mencabut segala musibahnya itu. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi kaku hati mereka, mati hati mereka itu. Wa zayyana lahumus syaitan, Allah menghiaskan bagi mereka syaitan. Yani syaitan itu menghias kepada mereka, menghiasi mereka, makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka mengatakan bahwa ini gak ada hubungannya dengan hukuman Allah. Ini semuanya adalah datang dari manusia itu sendiri, kesalahan alam atau fenomena alam dan seterusnya. Dia tidak menyatakan bahwa ini adalah hukuman dari Allah. Ini disebabkan karena matinya hati mereka. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tatkala mereka lupa, tatkala mereka lupa ma dzukiru bih, apa yang diingatkan dengannya kepada mereka. Lupa mereka terhadap peringatan dari Allah Azza wa Jal. Ya, ini hati-hati terhadap orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Termasuk diantaranya Allah bukakan kemakmuran, Allah bukakan harta bagi mereka, kebahagiaan dunia bagi mereka, Allah bukakan. Ya,
Ketika mereka lupa, Allah bukakan. Lupa kepada Allah, Allah bukakan. Hatta idza farihu, hingga ketika mereka bangga, gembira, bahagia, bima utu, dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum, tiba-tiba kami ambil mereka, yakni kami hukum mereka, kami turunkan kepada mereka siksaan, baghtatan, fa idahum mublisun. Ya, fa idahum mublisun. Tiba-tiba mereka merasa rugi, mereka merasa hina. Ya, ai ja'ahum adzabullahi subhanahu wa ta'ala baghtatan. Datang kepada mereka azab Allah secara tiba-tiba. Fa idahum ayisuna min kulli khair. Tiba-tiba mereka menyesal dari segala kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mesal ketika kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini adalah datangnya dari Allah dan kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah. Jangan menjadi orang-orang yang lupa sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumi kita. Dan ketika kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan habis apa yang ada pada kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Kemudian, fa idza azhara Allah Subhanahu wa taala lil khalqi min madahiri quwwatihi ma yanbaghi bihi ay yarji'u fa'alaihim ayyubadiru bittaubati ila Allah azza wa jalla. Kata Syekh, maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menampakkan kepada makhluknya dari fenomena-fenomena kekuatannya, yakni fenomena-fenomena kekuasaan Allah, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya diturunkannya musibah, bala bencana kepada manusia, ma yanbaghi ayyarji'u, apa yang pantas dengannya adalah kembali kepada Allah azza wa jalla. Fa'alaihim ayyubadiru bittaubah, wajib atas mereka untuk bersegera bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Wa illa, jika tidak, fa innahum idza a'radu an dzalik, sesungguhnya mereka apabila berpaling dari yang demikian itu, wa qasat qulubuhum, dan kaku atau mati hati mereka, wa zayyana lahumus syaitanu, dan syaitan menghiasi bagi mereka makanu ya'malun, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan. Fa inna Allah azza wa jalla sayaftahu alaihim abwaba minas sa'ati, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka atas mereka pintu-pintu keluasan. Hatta idza tamakkanu fiha wa farihu biha, hingga mereka tamakkanu, yakni mereka itu merasakan ketetapan. Artinya merasa tenang, merasa gembira, merasa bahagia. Akhadhahumullahu subhanahu wa ta'ala akhdan syadidan la yanjuna minhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan satu hukuman yang keras, yang tidak ada satupun mereka selamat. Naam, sebelum datangnya virus ini ya ikhwah, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan atau menyebarkan virus corona ini, kita lihat di negeri-negeri adidaya, kita lihat di negeri-negeri kaya itu, kebanyakan mereka lupa kepada Allah azza wa jalla. Jangankan lupa, mereka kafir akan ciptaan Allah, mereka kafir kepada Allah azza wa jalla. Bahkan sebagian mereka sudah kafir kepada Allah, menindas dan membantai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang taat dari kalangan kaum muslimin. Maka ketika mereka merasa tenang dan merasa aman, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hukumannya. Kita berlindung kepada Allah, jangan-jangan ini adalah virus yang tersebar, ini adalah merupakan hukuman dari Allah azza wa jalla, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang muslim, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-aslul rabi', usul yang keempat, landasan yang keempat ketika kita menghadapi kesulitan. Yanbaghi lil 'abdi ay ya'khudha bil asbab, selayaknya bagi seorang hamba itu mengambil sebab. yakni setelah kita bertawakal kepada Allah, kita mengambil sebab. Ya, apa yang disebut dengan ikhtiar, berusaha. Fa inna Allah azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, tulqu wala tulqu biaidikum ila tahlukah.
la tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan engkau lemparkan dengan tangan-tangan kalian, diri-diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kehancuran. Ya, jangan lemparkan diri-diri kalian ke dalam kehancuran. Artinya kita pasrah terhadap segala musibah atau pasrah terhadap segala keburukan, sama dikiaskan oleh Syekh ini, sama seperti kita menjatuhkan diri kita ke dalam kehancuran. Kita tidak mengambil sebab. Udahlah, pasrah aja. Kalau kita kena ya kita kena, kalau enggak ya enggak. Ini kita menghancurkan diri kita. Menjatuhkan diri kita ke dalam kehancuran tanpa mengambil sebab. Hadza la yajuz. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita pasrah. Sama seperti kita menghancurkan diri kita sendiri tanpa ada sebab untuk menghindar. Jadi saya mengambil dalil tentang usul yang keempat ini. Selayaknya kita mengambil sebab. Ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kamu menghancurkan dengan tangan-tangan kamu, tangan kalian ke dalam kehancuran. yakni jangan kamu melemparkan diri kalian ke dalam kehancuran. Yakni maksudnya adalah pasrah kita terhadap segala ujian, tidak mengambil sebab. Ini menghancurkan kita, menghancurkan diri kita sendiri. Ya. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridu mumridun ala musih. La yuridu mumridun ala musihin. Jangan mendatangkan orang yang sakit. Ya. Jadi jangan orang yang sakit itu mendatangi atas orang yang sehat. Jangan orang yang sakit itu mendatangi. Yuriduni fi'il ma'lum, ya. Artinya datang, mendatangi. Mumrid ini orang sakit. Jangan orang sakit itu mendatangi alal musih, atas orang yang sehat. Ini usaha. Ya, ini usaha. Artinya sebaliknya, kita sehat, jangan datang kepada orang sakit. Artinya orang yang sakit sini yang maksud adalah sakit yang berbahaya, sakit yang membawa virus, bukan sakit yang biasa. Karena di sana ada juga sakit-sakit yang biasa yang tidak menular atau yang tidak pindah virusnya kepada yang lainnya, tidak. Tapi kalau seandainya virusnya ini mewabah, virusnya ini menular, maka jangan didatangi. Jangan datangi orang sakit kepada orang yang sehat. Ini untuk menunjukkan bahwa ada usaha. Ada usaha. Bila kita tidak ingin terkena virus, jangan datangi orang yang memiliki virus atau orang yang terkena virus. Ya, orang yang terkena virus. La yuridul mumridu ala musih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Afwan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib Ar-Rumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, firru minal majdzumi firaraka minal asad. Larilah dari orang-orang yang terkena majdzum. Majdzum ini kayak semacam kusta. Penyakit kusta. Penyakit kusta ini penyakit yang disebabkan virus, namun virus ini menggerogoti kulit. Ya, virus ini menggerogoti kulit secara perlahan. Sehingga terkadang kulit ini rontok. Ya, kulit ini rontok, copot dari tulangnya disebabkan karena virus itu. Yang kalau seandainya kita saling bersentuhan, tentunya virus itu akan pindah. Ya, tapi corona lebih dahsyat lagi dari kusta. Kalau kusta hanya menyerang kulit. Hanya menyerang, bukan kulit, tapi menyerang daging. Yang lama-lama daging ini akan, bahasa kita, lepas dari tulangnya, merotoli. Ya, akan mereteli daging kita sendiri. Tidak menyerang pernafasan, tidak menyerang pencernaan, tidak, tapi menyerangnya kulit. Ini pun Nabi SAW bersabda, firru minal majdzumi firaraka minal asad. Lari dari penyakit kusta itu seperti lari dari singa. Seperti lari dari singa. Apalagi corona. Ya, COVID-19. Apalagi corona. Yang bukan menyerang daging, tapi menyerang bagian dalam. Yang bila sudah terkena, bila tidak ditangani dengan serius, dia akan mengalami kematian. Ya, kalau kusta dia mati secara perlahan dan dalam jangka waktu lama. Ini virus corona, ya, bisa dalam jangka waktu cepat. Maka ini lebih aula lagi, lebih utama lagi. Dan ini bagian daripada usaha.
Bagian daripada ikhtiar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk lari dari virus, untuk lari dari penyakit yang bisa pindah disebabkan karena virusnya pindah kepada yang lainnya. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh orang yang terkena penyakit kusta hanya karena untuk berbaiat. Tentunya baiat ini hendak dengan salaman, ya tidak. Baiat itu dengan salaman. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalami, tidak petenteng. Kalau seandainya mati ya nggak akan mati. Kalau seandainya mati ya mati, kalau enggak ya enggak. Ini kan sudah takdir Allah. Lah, tidak begitu. Kemudian Nabi tetap salaman terhadap orang yang terkena penyakit kusta itu. Lah, tidak. Nabi mengatakan engkau sudah berbaiat. Nabi tidak bersalaman. Dan Nabi tidak mengambil tangannya ketika mereka menyodorkan tangan untuk bersalaman. Tidak. Ya, kalian sudah berbaiat, maka kembalilah. Maka kalian kembali. Maka mereka kembali ketika Nabi SAW memerintahkan untuk kembali. Ya, jadi Nabi SAW tidak mengambil tangan orang tersebut yang terkena penyakit kusta dengan alasan tadi. Kalau udah ditakdirkan mati, ya mati. Kalau nggak mati, ya nggak mati. Lah, tidak seperti itu. Nabi mengambil sebab. Nabi tidak menyentuh tangan itu agar Nabi tidak terkena dan pindah virus itu kepada tangannya. Ya, ini sebab, mengambil sebab untuk terhindar dari virus. Bahkan Nabi SAW menyatakan demikian, firru minal majdhum, lari dari penyakit kusta, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Ketika kita menghadapi singa, apa yang terjadi? Takutnya luar biasa. Tapi takut apa? Takut tabi'iyah, bukan takut syar'i. Takut tabi'iyah. Takut tabi'iyah seperti ini. Ya, lari dari asad, lari dari singa, lari dari virus, ini takut tabi'iyah. Dengan mengambil sebab agar kita tidak terkena. Dan tidak bisa dikiaskan dengan malaikat Israel, karena sebagian mereka, ya, Habib mereka mengatakan bahwa, ya, tapi bagaimana kalau mati dengan virus? Apa kata dia? Emang virus itu bawahannya Israel atau penggantinya Israel, katanya seperti la haula wala quwwata illa billah. Ini bermain-main dan meremehkan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengambil sebab. Mengambil sebab, di antara sebab kita adalah menghindari dari virus atau orang-orang yang terkena virus tersebut. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bihi ay bil waba'i bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Ini juga sebab. Apabila engkau mendengar dengannya, yakni mendengar wabah di sebuah daerah, di sebuah bumi, fala taqdamu alaihi, maka jangan engkau datangi. Wa idza waqa'a bil ard, dan apabila terjadi di sebuah daerah, wa antum biha, engkau berada di dalamnya, fala takhruju firaran minhu, jangan kamu keluar karena lari darinya. Ini usaha untuk mengambil sebab agar sabar atau agar terhindar dan terbebas dari virus atau penyakit yang menular, mewabah. Kemudian Syekh mengatakan lagi, fayanbaghi lil 'abdi ay yattakhidha min al asbab ma yatawaqqa bihi ma yakhafu 'ala nafsihi min 'illatin aw maradin. Maka selayaknya bagi seorang hamba untuk menjadikan sebab, ya, mengambil sebab-sebab ma yatawaqqa bihi, apa yang bisa menjaga dengannya, menjaga dirinya dengannya, ma yakhafu 'ala nafsihi, apa yang ia takut di atas dirinya, min illatin aw maradin, dari penyakit atau dari sebab dari penyakit atau wabah. Ini usul yang keempat ketika kita menghadapi musibah, utamanya musibah corona ini. Usul yang kelima, al-aslul khamis, usul yang kelima ketika kita menghadapi wabah atau musibah atau kesulitan, yanbaghi ay yajtahid al-insanu fi akhdhi masadir al-ma'lumat allati tuhimmuhu min al-jihat al-mukhtassati wa ay yahdhara min al-isya'at. Selayaknya atau sepantasnya seorang manusia berusaha
untuk mengambil dari sumber-sumber yang jelas. Yani mengambil informasi dari sumber-sumber yang jelas. Allati tuhimmuhu, yang dibutuhkannya. Minal jihatil mukhtassa, dari arah-arah, dari sisi-sisi yang khusus. Yani dari seseorang atau dari lembaga-lembaga yang khusus yang memberitakan tentang masalah ini. Wa yahdhar minal isya'at, dan berhati-hati dari isya'at. Isya'at ini berita-berita hoax yang beredar. Hati-hati dari berita-berita hoax yang beredar, utamanya berita-berita yang membawa kepada menakut-nakuti kaum muslimin dari musibah ini. Jangan sampai kita seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka satu perkara dari keamanan atau ketakutan, adha'u bihi, ini sifat orang-orang munafik, mereka menebarkannya tanpa cross check terlebih dahulu, tanpa tathabbut, tanpa tabayyun terlebih dahulu. Apakah ini berita benar ataukah berita salah, ataukah berita bohong? Adha'u bihi. Jadi sifat orang munafik itu menyebarkan berita tanpa ada atau tanpa di cross check, tanpa diteliti terlebih dahulu. Apakah berita ini benar ataukah berita bohong? Ya, adha'u bihi. Mereka segera menebarkannya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak kaum muslimin merasa takut. Banyak kaum muslimin merasa takut. Walau radduhu ila rasuli, kalau seandainya mereka kembali kepada Rasul, wa ilal ulil amri, dan kepada ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sungguh mereka akan tahu orang-orang yang telah mengambil dari mereka. Fayan bagi lil insani ayyaruddal amra ila ahlihi, maka selayaknya bagi manusia untuk mengembalikan urusannya kepada ahlinya. Wa ayyattakhidha minal ma'lumati allati yastadi'u biha qabasan minal jihatil mukhtassati bidzalika duna ghairiha, dan menjadikan maklumat, pengetahuan-pengetahuan atau maklumat-maklumat yang yastadi'u biha, yang dapat dijelaskan dengannya, dapat menjelaskan dengannya, qabasan minal jihad al-mukhtassa bidzalika duna ghairiha, ya, ini membatasi diri dari sisi-sisi yang lainnya, ya. Wa alla yakuna buqan yanfakhu bisyai'ati wa yanshuru bihan wa yanshurha bainan nas, dan tidak menjadikan buqan itu satu daerah atau satu wilayah yang dihembuskan dengan syai'at, berita-berita yang bohong yang menyebar di antara manusia. Enggak boleh kita menebarkan berita bohong di antara manusia. Mimma ya'udu alaihim bid-darar fi diyanihim wa dunyahum, fi adyanihim wa dunyahum, dan dari apa yang mengembalikan atas mereka dari kemudaratan pada agama mereka dan dunia mereka. Artinya tidak boleh kita mencari informasi atau menebarkan informasi-informasi dusta, informasi-informasi yang bohong tentang permasalahan ini. Berikan kepada ahlinya. Kemudian juga kita sebagai manusia yang menjadi objek dari mereka, jangan kita mengambil informasi-informasi dari bukan sumbernya, ya, dari yang bukan sumbernya, sehingga akan memudaratkan diri kita sendiri, ya, memudaratkan agama kita dan memudaratkan dunia kita. Jadi usul yang kelima ini menyerahkan urusan kepada ahlinya. Usul yang kelima ini adalah menyerahkan urusan kepada yang ahlinya dan tidak mengambil sumber kepada yang bukan sumbernya. Ya, dan jangan mudah percaya terhadap segala informasi kecuali bila datang dari memang dari ahlinya, dari orang-orang yang mengampu urusan ini di permukaan bumi ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, al-aslus sadis. Al-aslus sadis, usul yang keenam, ini usul yang terakhir ketika kita menghadapi kesulitan ini, yanbaghi ay yajtahidal 'abdu fi du'a'illahi subhanahu wa ta'ala. Selayaknya seorang hamba itu yajtahid, berijtihad, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
fa inna du'a huwal ibadah. Karena sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dan doa ini ya ikhwafillah azanallahu wa iyyakum, hadha ad-du'a'u naw'an. Doa ini ada dua macam. Ahaduhuma du'a'u 'amun. Yang pertama, doa secara umum. Yakni bi ayyad'u al-insanu birraf'il bala. Seorang manusia berdoa agar diangkat bala ini. Dia berdoa kepada Allah agar diangkat bala ini. Au daf'ihi, atau ditolak dari bala ini. Au ghairi dzalika, atau lain sebagainya. Min anwa'id du'a allati yad'u biha. Dari macam-macam doa yang ia bisa berdoa dengannya. Seperti kita berkata, ya kita berdoa, Allahumma min hadzal bala, Allahumma dafa'anna hadzal waba, fa inna hadza masyru'. Seperti kita berdoa, ya Allah jagalah kami dari bala ini, ya Allah tolaklah dari kami bala ini, dan seterusnya. Yani doa secara umum. Doa secara umum yaitu doa yang datang dari diri kita sendiri. Ya. Doa yang datang dari kita sendiri untuk menghindar dari segala mara bahaya. Kemudian yang keenam, al-aslus sadis. Al-aslus sadis, usul yang keenam, ini usul yang terakhir ketika kita menghadapi kesulitan ini, yanbaghi ay yajtahidal 'abdu fi du'a'illahi subhanahu wa ta'ala. Selayaknya seorang hamba itu yajtahid, berijtihad, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna du'a huwal ibadah. Karena sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dan doa ini ya ikhwafillah azanallahu wa iyyakum, hadha ad-du'a'u naw'ain. Doa ini ada dua macam. Ahaduhuma du'a'u 'amun. Yang pertama, doa secara umum. Yakni bi ayyad'u al-insanu birraf'il bala. Seorang manusia berdoa agar diangkat bala ini. Dia berdoa kepada Allah agar diangkat bala ini. Au daf'ihi, atau ditolak dari bala ini. Au ghairi dzalika, atau lain sebagainya. Min anwa'id du'a allati yad'u biha. Dari macam-macam doa yang ia bisa berdoa dengannya. Seperti kita berkata, ya kita berdoa, Allahumma min hadzal bala, Allahumma dafa'anna hadzal waba, fa inna hadza masyru'. Seperti kita berdoa, ya Allah jagalah kami dari bala ini, ya Allah tolaklah dari kami bala ini, dan seterusnya. Yani doa secara umum. Doa secara umum yaitu doa yang datang dari diri kita sendiri. Ya. Doa yang datang dari kita sendiri untuk menghindar dari segala mara bahaya. Kemudian yang kedua, doa secara khusus. Amma naw'u tsani fa huwa naw'un khasun yata'allaqu bil isti'adzati wal himaya min hadhil ilal wal amrat. Yani doa secara khusus yang berkaitan dengan meminta perlindungan dan penjagaan dari penyakit ini. Ya, seperti doa kita yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal judhami wal jununi wasi'il asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baras, penyakit baras, yakni penyakit kusta atau penyakit sopak, wal junun, dan penyakit gila, ya, wal judham, dan penyakit kusta, wasi'il asqam, dan segala penyakit yang berbahaya. Minta perlindungan kepada Allah, atau doa-doa yang lain yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa secara khusus. Ya. Kemudian di antara doa-doa secara khusus, yakni doa pagi dan petang, zikir-zikir pagi dan petang, ini dibaca ketika kita menghadapi musibah ini. Dan ini sudah pernah saya sampaikan ketika kita berada di majelis saat kita di yakni masjid di Nurul Da'wah. Nah, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, ini 6 usul
yang disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Husaimi. Saya sebutkan secara singkat, secara sedikit perubahan untuk menyingkat dari waktu yang telah disediakannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada soal? Ya, ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.